warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Amelia dari kelas 2H AKN. Untuk selanjutnya yaitu mengenai persediaan. Jadi kita akan ke laporan persediaannya terlebih dahulu. Untuk laporan persediaannya, kita akan membuka kartu stok persediaan. Tanggalnya selama bulan Mei. Untuk barangnya kita masukkan semua. Nah, di sini adalah kartu stok dari persediaannya dari tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei. Untuk yang pertama itu ada air isi ulang, di mana kuantitas yang masuk itu sebesar 11.500 dan kuantitas yang keluar sebesar 9.540 liter. Sehingga menghasilkan kuantitas akhir di gudang store sebanyak 5.360 dan di gudang belakang sebanyak 1.960 liter. Lalu untuk barang selanjutnya yaitu galon kosong dengan kuantitas masuk sebanyak 71. Kuantitas yang masuk ini berasal dari pembelian ataupun pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang store. Dan kuantitas yang keluar sebanyak 36. Untuk stoknya yang ada di gudang store tersisa 34 dan di gudang belakang tersisa 35. Dan untuk tisu kuantitas masuknya sebesar 750 dan kuantitas keluarnya sebesar 477. Dan untuk kuantitas akhirnya itu di store terdapat 443 dan di gudang belakang terdapat 273. Lalu untuk galon kuantitas awalnya itu atau kuantitas masuknya sebanyak 850 dan kuantitas yang keluar sebanyak 577. Sehingga sisanya di gudang store sebanyak 443 dan di gudang belakang sebanyak 273. Untuk kuantitas yang masuk ini berasal dari pembelian ataupun penyesuaian. Maksudnya penyesuaian di sini adalah jika di store bertambah itu kemungkinan dari pembelian ataupun pemindahan dari belakang ke pembelian ataupun pemindahan dari gudang belakang ke gudang store. Lalu untuk kuantitas yang keluar ini adalah kuantitas yang dijual dan kuantitas akhirnya itu adalah sisa yang ada di gudang. Nah, berdasarkan data dari kartu stok persediaan tadi selama periode 1 hingga 31 Mei 2025 dari usaha Depo Air RO Rahmat ini, nah, kelompok kami itu menyimpulkan bahwa secara umum kondisi perusahaan ini sudah cukup baik dari sisi pengelolaan persediaan. Hal ini bisa dilihat dari alur keluar masuk barang yang terpantau tertib dan tidak menunjukkan adanya kekurangan stok untuk produk utama. Nah, di sini ada produk dengan perputaran tertinggi yaitu air isi ulang
yang tercatat memiliki kuantitas keluar sebesar 9.540 liter. Nah, jumlah ini menunjukkan bahwa penjualan perusahaan itu paling banyak terjadi pada produk air isi ulang. Dan ini menunjukkan bahwa produk air isi ulang ini merupakan pendapatan utama dari perusahaan. Lalu juga dari data yang ada ini terlihat bahwa permintaan air isi ulang tinggi. Nah, di sisi lain produk pelengkap seperti galon kosong, lalu tisu dan juga tutup galon itu juga mengalami penjualan namun tidak sebesar air isi ulang. Sehingga stok akhir dari produk-produk galon, tisu dan juga tutup galon ini masih tergolong tinggi. Nah, pembelian dari pemasok ini juga dilakukan dengan secara terencana sehingga stok barang yang masuk itu terdistribusikan dengan baik di gudang belakang maupun di gudang store. Lalu berdasarkan hal tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa Depo Air RO Rahmat ini telah menjalankan sistem persediaan secara efisien, khususnya dalam menjaga ketersediaan stok produk utama dan juga mendistribusikannya sesuai kebutuhan. Namun yang perlu dievaluasi ini produk pelengkapnya itu masih memiliki stok yang tinggi sehingga dapat menyebabkan pemborosan ruang gudang. Nah, dengan perencanaan pembelian yang tepat dan strategi penjualan yang baik, maka untuk produk galon, tisu maupun tutup galon perlu dilakukan evaluasi sehingga tidak terjadi kelebihan stok, karena di sini memang masih lumayan banyak untuk stok tersebut. Tapi secara keseluruhan Depo Air RO Rahmat ini sudah menjalankan sistem persediaannya dengan baik. Nah, itu tadi penjelasan mengenai laporan raca dan juga laporan atau kartu stok persediaan pada usaha Depo Air RO Rahmat. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.